tengok lagi, gak ada orang. Terus saya ingat waktu itu kata orang dulu, kalau bulu kuduk merinding sama pikiran itu takut, kalau gak ada orang coba lihat dari belakang. Dari belakang, dari lutut ya mas ya, muka lihat ke belakang ya, posisinya gini lah mas ya. Oh gitu. Iya, saya coba, soalnya tengok kanan kiri gak ada, atas gak ada, di bawah gak ada ya, terpaksa saya tengok gitu. Memang jelas nampak itu kakinya itu mas. Nampak? Iya, dari kaki sampai lutut di belakang saya memang itu. Deket mas. Iya dekat, meskipun saya diginiin itu bisa. Iya, kakinya ini sampai lutut ini. Terus setelah itu saya balik ini mas. Ya memang sudah rasanya seperti orang digertak satu RT itu mas. Jangan takut pada setan. Setan hanya mengganggu, tidak makan. Takutlah pada manusia yang suka makan hak orang lain. Halo, assalamualaikum teman-teman. Berjumpa lagi dengan suara horor. Oke, kali ini suara horor kedatangan narasumber. Dia katanya pernah bertemu dengan sosok yang penampilannya itu seperti panglima perang. Penasaran kan ya? Bagaimana ceritanya? Kita langsung tanyakan ke narasumbernya. Dengan siapa mas? Bersama saya Mas Fahmi mas. Dengan Mas Fahmi. Ya. Mas Fahmi sebelumnya orang mana mas? Kalau saya asli Lumajang mas. Oh asli Lumajang. Iya Lumajang. Lumajang Selatan, asli Lumajang Selatan. Itu perbatasan jalan raya yang masih baru itu mas. Dari Malang menuju ke Banyuwangi dan Bali itu. Iya. Dan sekarang statusnya mas bagaimana? Oh status saya sekarang ya jomblo mas. Oh jomblo. Ya. Mungkin penonton ada yang mau dengan Mas Fahmi, silakan. Iya mas, itu memang benar mas. Mas bertemu dengan sosok yang penampilannya itu seperti panglima perang. Betul sekali mas, betul. Oh, itu awalnya bagaimana mas ketika bertemu dengan sosok tersebut mas? Itu awalnya itu pada tahun 2021 itu mas, kejadiannya itu ya. Iya. Ya memang sosoknya itu seperti, menurut saya itu ya panglima perang, karena penampilannya seperti panglima perang zaman dulu itu. Itu awalnya gimana mas sebelum terjadinya hal tersebut, awalnya gimana? Itu awalnya itu ya namanya itu saya jomblo itu waktu itu mas ya. Iya. Jadi tidur malam itu nggak bisa saya. Ya bisanya itu jalan lah. Iya. Memang itu siang tidur, malam jalan, cari hiburan itu mas. Jalan kemana? Apa ke kafe atau kemana? Gitu? Oh ke kafe itu sudah terlalu sering mas. Jadi saya itu ke jalan-jalan itu cari sesuatu lah. Yang berbeda. Cari hiburan lain lah. Iya. Biar gak bosan gitu. Nah waktu itu saya dan teman-teman itu berniat untuk menyetrum ikan itu mas ya. Menyetrum ikan? Ya itu pakai setrum itu mas. Iya. Itu masnya bersama temannya atau sendirian gitu? Itu bersama teman saya itu tiga. Tiga sama saya ya. Waktu itu kata saya itu, menurut saya itu bulan purnama itu mas ya, karena bulan itu terang sekali. Iya. Jadi pemandangan itu bagus. Nah saya pergi nyetrum ikan itu di tepi pantai itu ya, di tepi pantai selatan tapi timurnya sebelah wisata Watu Pecak itu mas ya. Iya. Terus saya itu berangkat dari rumah itu sekitar jam 8 itu ya. Nah berangkat dari rumah sekitar jam 8 itu. Terus itu berangkat dari rumah itu bulan itu memang terang mas. Memang terang ya mas ya? Ya. Terus nyampe sana hujan. Saya kaget dong. Loh, tadi terang kok tiba-tiba hujan. Itu saya mas. Terus setelah itu tidak memurungkan niat
kami lah ya, terus saja lah. Terus berteduh lah. Setelah Masnya itu nggak bawa nggak bawa mantel gitu. nggak bawa lah Mas, yang berangkatnya itu bulan itu terang. Jaraknya dengan rumahnya Mas dengan situ yang tempat nyetrum ikan Iya. itu jauh apa tidak? Itu 3 kilo itu Mas, perkiraan ya 3 kilo. 3 itu. kilo ya. Iya. Itu nggak nyampe perjalanan kalau sepi Mas ya. Iya, iya, iya. Ya perkiraan itu 30 menit nyampe itu kalau sepi. Mm-mm. Itu kan malam sepi kan. Iya, iya, iya. Lagi-lagi di sana itu sepi, gak ada rumah, jauh pemukiman warga itu jauh. Hmm. Nah terus nyampe sana itu hujan reda, terus lanjut lagi jalan cari ikan lah, ke sana kemari. Lah saya itu bosen gini-gini terus cari ikan, ya mana ini itu saya bilang sama teman saya waktu itu, ini tadi nih hujan besar, ikan itu gak mungkin keluar, saya bilang gitu. Iya, Karena iya. dia takut basah, gitu saya bilangnya. Kalau habis hujan ikan-ikan semua pasti masuk ke rumahnya masing-masing kan Mas ya. Rumahnya gimana? Ke rumahnya ikan itu kan ada lubang tuh. Nah, Jadi iya. sembunyi-sembunyi di sana kan habis hujan. Saya bilang gitu, gak mungkin dapat, sudah itu ikannya itu sembunyi takut basah gitu saya. Terus saya gabut dong. Ya. Tadi jalan ada burung terbang. Burung apa gitu ya? Tadi jalan lagi ada burung terbang. Terus setelah itu kan saya pakai senter HP kan Mas ya? Pakai Ya. senter flash HP itu. Hmm. Nah, lalu saya bawa headlamp, terus daripada ikut yang lain nih cari ikan, saya cari burung yang terbang tadi itu. Gak tahu-tahu itu burung puyuh itu Mas. Burung puyuh. Iya, burung puyuh. Memang tempatnya itu di tepi pantai kalau burung puyuh itu. Memang saat Mas menyetrum ikan nggak dapat ikan sama sekali itu. Dapat. Dapat. Tapi kesana kemari cuma ikan saja. Saya itu Iya. bosan ya. Cari hal yang baru. Nah, cari hal yang baru. Iya. Terus saya ambil headlamp. Terus saya cari burung itu ya, burung puyuh. Setelah itu dapat satu saya Mas. Semangat sudah. Cari sana kemari. Itu cari di mana burung puyuh itu Mas? Itu di tepi-tepinya yang disetrum ikannya itu kan ada pasirnya di atas Mas. Itu sungai di bawah, di atas pasir itu. Ya, Di seperti- pinggir pantai. Bukan, pantainya yang sebelah selatan ada aliran air dari utara menuju ke pantai. Itu yang dicari. Kalau Ada di situ banyak. banyak itu kalau malam ikan dari pantai itu ada yang naik Mas. Ada yang naik iya, ke air tawar. Itu kan ada ikan Bendungan. Ya itu kan bisa hidup di 2 air itu, air asin atau air tawar, dia bisa hidup. Nah saya cari burung lah, burung puyuh itu ya. Iya, iya. Dapat 2, tambah semangat dong, terus cari. Saya sampai hilang pikir, capek, dan waktu itu lupa saya sudah dari senangnya mencari burung puyuh itu. Nah, sedikit pengenalan mungkin bagi penonton. Itu kan burung puyuh kan bisa terbang, Mas. Iya, Caranya gimana menangkapnya itu? burung puyuh itu memang terbang dan terkenal kaget langsung terbang dia. Iya, iya. Tapi kalau malam dari jarak jauh sudah kena lampu headlamp, Iya. dia itu nggak terbang Mas. Mungkin nggak tahu. Apa Yang penting- silau mungkin. Lah mungkin silau. Jadi Berarti dia Masnya tinggal ngambil itu saja, tinggal lengkap itu. iya kalau dia sudah silau kena headlamp, Iya. tinggal pegang saja Mas. Oh, enak berarti ya. Iya, tapi kalau dari jauhan sudah gerak-gerik kaki ini suaranya sudah Sudah rame mungkin. rame, dia terbang gitu. Ketika Jadi itu Mas dapat berapa burung puyuh? itu baru dapat 2 Mas. Terus semangat dong sampai lupa waktu. Terus jalan lah terus. Nah waktu itu bulan tadi yang terang Iya. sudah ketutup awan itu. Tadinya itu bulan terang dan dari pandangan jarak jauh itu kawan saya itu kan kelihatan meskipun headlamp dimatikan itu kelihatan. Iya, iya. Tapi Dan burung puyuh pun juga kelihatan. iya, terus itu bulannya ketutup sama awan. Saya senang dong. Burung puyuh ini kalau
bulan ini ketutup awan, jadi tambah gelap kan. Iya, iya, iya. Jadi gerak-gerik saya dari jauh gak ketahuan. Terus lepas itu perasaan saya gak enak mas. Perasaan saya gak enak. Saya lupa itu kalau malam itu malam Jumat. Lupa itu. Katanya sih kalau malam Jumat itu kan terkenal mistisnya ya. Iya, iya. Apalagi itu malam Jumat Kliwon itu mas. Itu katanya orang tua-tua dulu kalau Jumat Kliwon itu memang keluarnya makhluk-makhluk yang tidak kasat mata itu kan. Saya pemberani memang orangnya mas waktu itu mas. Pemberani. Kalau sama makhluk-makhluk seperti itu memang pemberani saya. Yang saya takut itu ular mas. Nah dari maka itu saya ini jalan-jalan di rumput semak-semak kan mas ya. Iya, saya dari rumah gak lupa bawa senjata. Sebuah celurit ya besar gini mas. Saya bawa yang besar itu bukan apa, nanti ularnya itu kalau ketemu ular gali ya kan panjang besar tenang jadinya itu aman iya, gitu. iya, iya. Terus pegang itulah sudah meskipun gelap, meskipun ada apa-apa saya gak takut gitu. Saya bukan penakut waktu itu mas. Memang sudah pemburu malam. Apa yang mau ditakuti kan? Iya, iya, iya. Terus lepas itu saya cari lagi terus cari. Saya bawa karung itu, karung beras yang 5 kilo itu. Iya. Saya bawa itu burung itu ditaruh dalam sana itu. Oh, berarti bapak itu rencananya buat ikan, terus apa beralih mencari burung puyuh? Iya, Burung puyuh daripada ini karung nganggur ini. gak? Iya, iya. Ya saya cari burung saja lah. Kalau karung ini Dapat sampai berapa karung itu mas? dapat masih 2 itu mas. Niat saya itu mau saya penuhin itu. Itu karung itu saya penuhin sama Banyak berarti ya? banyak di sana mas. Kan burung puyuh itu suka tempat yang hangat. Di sana itu kan pasir, ada rumput-rumputnya mas. Jadi pasir itu kan hangat. Burung puyuh itu paling suka di pasir itu memang tempatnya. Memang banyak. Tiap saya melangkahkan kaki, saya tidak kelihatan itu burung itu apa, dia langsung terbang gitu. Nah lepas setelah itu mas, Iya. saya jalan terus, dapat lagi 1. Perasaan saya tambah gak enak itu. Enggak enak kan dapat banyak mas? Ya senang mas, tapi perasaan saya itu Gak enak, bingung. Kayak resah gitu. Seperti kayak ada apa ini gitu. Tapi pikiran senang saya itu terlalu banyak lah ya. Apalah itu, biarin lah. Mungkin perasaan saja lah. Iya, iya. Saya cari lagi itu. Dapat lagi 1, dapat 4 jadinya. Perasaan saya nggak tambah enak. Terus itu timbul pikiran, kalau perasaan nggak enak gini, apa ada apa ya gitu. Ada sesuatu gitu. Kalau memang ada sesuatu di sini, berarti saya hasilnya burung nanti tambah banyak gitu. Cari lagi terus saya. Setelah itu saya lupa mas. Lupa? Itu kan bulan ketutup kan. Iya. Itu kan tempat tadi yang cari ikan itu kan agak bawah. Saya cari di atas tempat air itu mas. Iya, tempat air itu kan agak tinggi gini, airnya di tengah. Jaraknya dengan tempatnya mas lumayan jauh. Gak kerasa, jauh sudah. Udah jauh ya? Iya, dari saking senengnya tadi, lampu headlamp teman saya itu sampai kelihatan kecil sekali. Jauh sudah. Biarinlah, nanti jumpa lagi kok gitu saya. Iya. Terus saya cari lagi, dapat 4 kan tadinya mas. Lihat bulan sudah gelap. Setelah itu pikiran saya ini, kalau nanti dapat 1 karung, banyak ini. Bisa dijual. Iya, bisa dijual itu saya. Kalau ada yang beli ya tak jual, kalau nggak ada ya dibakar saja lah gitu. Nah cari lagi. Terus gerimis mas. Gerimis. Hujan lagi. Iya, hujan lagi itu. Itu tadinya bulan yang terang itu ketutup awan mendung itu mas. Iya. Iya, gerimis lagi. Terus lah yang itu gerimisnya agak lama mas. Agak lama saya berteduh. Itu tempat teduhan saya itu kan ada daun pisang itu.
dari lamanya gerimis itu daun pisang itu basah sampai basah semua di bawahnya ini. Saya pindah lagi. Basah semua sudah ini. Terus lepas itu pikiran saya baliklah. Ya. Teman saya itu sudah gak ada mas, lampunya itu sudah gak kelihatan lagi tuh. Lampu headlampnya itu yang tadinya kelihatan meskipun Udah mati, kecil ya. dari jauh Udah mati. sudah gak ada. Udah. Setelah itu HP saya ini di sana itu gak ada sinyal itu mas. Iya, percuma lah. Ya gak ada sinyal soalnya nelpon nggak bisa ya. gak bisa, jauh itu apa namanya tower itu jauh sudah. Ya di sana itu apa tempatnya kerbau itu mas, pemukiman warga aja jauh itu. Nah setelah itu saya jalan terus tenang saja saya, tapi pikiran gelisah saya masih ada itu. Setelah itu headlamp saya udah agak lampunya Udah mati. udah mau mati mas ya. Kayaknya habis. Iya tapi masih agak terang sedikit gitu. Yang saya takuti kan cuma ular itu tadi. Iya, Kalau iya. digigit ular nanti gimana ini kalau masalah Ulang berarti. iya kalau masalah hantu gak mungkin ada hantu gigit gitu saya Mas. Berani ya. Iya masa hantu mau takut sama hantu gitu saya Aduh. waktu itu. Iya, iya. Terus setelah itu mas saya tengok ke sana kemari gak ada orang sama sekali mas. Setelah itu terus aja jalan sudah. Tapi itu tempatnya tadi saya jalan mencari burung itu ya. Saya lupa jalan baliknya itu lupa saya. Mau lewat sebelah mana? Sana pantai. Sebelah saya itu jalan tuh ya tempat-tempat itu saja sudah. Bentuknya sama-sama mas. Bentuknya memang itu tempatnya itu seperti savana itu kan. Iya, iya. Iya, tapi ada rumput-rumputnya itu sedikit. Terus saja, yang penting saya itu jalan ke barat gitu saya. Kalau ke barat nanti Jangan pulang gitu mas. iya jalan pulang ya ke barat. Tadi saya naiknya dari barat ke timur, berarti dari timur saya harus jalan ke barat. Iya, iya. Nanti kalau udah jumpa sama sungai, berarti itu tadi sungainya gitu saya mas. Saya jalan sampai capek mas. Mana sungai itu? Terus setelah itu ada orang mas jalan dari jauh. Itu kayak orang lah. Warga. Iya mungkin. Terus saya itu hampiri orang itu. Ini jalan kemana ini? Gitu saya. Dari senangnya cari burung gini-gini terus Iya, sampai lupa mana utara mana selatan gitu. Terus setelah itu tanya, ini memang benar ya jalan ke barat gitu saya mas. Iya, iya. Oh ini salah, kamu ini ke utara gitu. Waduh, tempat-tempat jauh ya. Iya, ini ke utara. Kalau nggak percaya, saya ini jalan raya ini, gitu. Ah betul jalan raya mas. Itu saking sepi itu, nggak ada orang lewat itu. Kalau ada orang lewat kan lampu kendaraan itu kan kelihatan. Iya, iya, iya. Sampai nyampe jalan raya itu, lupa dari semangatnya. Terus gimana nih pak? Gitu saya. Ya kamu ke barat sudah, sini ini ke barat, tapi jangan lewat pinggir jalan ini, lewat jalan yang kamu tadi lalui itu terus ke barat kamu. Itu saya orang itu. Oh ya terima kasih pak, itu saya. Terus setelah itu jalan saya ke barat. Saya lupa. Oh, di HP kan ada ya gitu saya mas. Penunjuk arah ya. Iya. Terus memang betul ke barat sudah. Jalan-jalan ke barat. Saya melangkah, burung terbang semua mas. Berarti di sini meskipun lampu headlamp saya agak penerangannya sudah agak kurang ya. Saya hati-hati. Nanti mau siapa tahu di sini ada, gitu saya mas. Nah, setelah itu pelan saya jalannya mas. Ya memang banyak itu. Saya tangkap kena. Nah setelah itu mas bulan terang lagi. Wah nanti ini nampak sudah teman saya yang tadi. Iya, Itu iya. saya. Nah setelah itu jalan. Terus saya jalan, pikiran saya tambah gak enak itu mas. Nggak ada gimana mas? Ya seperti yang tadinya pikiran saya gelisah itu seperti ada apa ini gitu. Muncul lagi tapi lebih kuat. Terus saya diam mas. Nah, setelah itu
ini bulu kudu ini berdiri, semua berdiri. Ah, biasalah gitu saya. Tapi ini berdiri semua mas, kepala kayak besar rasanya ya. Saya tengok selatan, utara, tengok barat, tengok timur, tengok belakang saya, gak ada apa-apa mas. Terus saja saya jalan, terus jalan. Ini rasanya ini kayak ada orang yang ngikutin saya dari belakang mas. Waktu itu. Terus saya tengok ke belakang lagi, gak ada mas. Setelah itu kayak ada orang batuk mas. Batuk di mananya? Gitu itu ya. Di pinggirnya mas apa di? Dari belakang, dari belakang, iya. Tapi kayaknya itu dekat. Batuk, suara batuk itu gitu itu dekat sekali. Tapi saya toleh ke belakang, nggak ada orang. Tengok bawah, nggak ada orang. Tapi saya kan bukan penakut waktu itu mas. Iya. Pemberani. Kalau penakut udah lari. Iya, saya bukan penakut. Pikiran prinsip saya itu kalau makhluk halus, saya nggak bisa lihat dia bisa lihat saya, otomatis nggak bisa nyentuh saya dong. Itu saya. Kalau memang dia hantu, saya bawa celurit, pasti lari dia. Kalau hantu itu kan, iya. mungkin itu kalau hantu kata saya mas ya, manusia mati jadi hantu itu kan. Iya. Kalau terusin nakutin saya, baru nanti ada hantu mati. Jadi mati 2 kali kamu gitu saya. Waduh. Sudah mati nanti mati lagi jumpa sama saya gitu. Saja jalan. Tapi bulu kudu ini tambah berdiri semua mas. Kayaknya itu kepala ini berat. Terus kaki ini gemeter mas, gini. Tapi pikiran saya dan hati saya itu berani, masih berani. Ketelak belakang mati ya? Iya, tengok lagi. Gak ada orang. Terus saya ingat waktu itu kata orang dulu, kalau bulu kuduk merinding sama pikiran itu takut, kalau gak ada orang coba lihat dari belakang. Dari belakang, dari lutut ya mas ya, muka lihat ke belakang ya. Posisinya gini lah mas ya. Oh gitu. Iya. Saya coba, soalnya tengok kanan kiri gak ada, atas gak ada, di bawah gak ada ya. Terpaksa saya tengok gitu. Memang jelas nampak itu kakinya itu mas. Nampak? Iya, dari kaki sampai lutut. Di belakang saya memang itu. Deket mas. Iya dekat, meskipun saya diginiin itu nyampe. Iya, kakinya ini sampai lutut ini. Terus setelah itu saya balik ini mas. Ya memang sudah rasanya seperti orang digertak 1 RT itu mas. Kaget saya dong. Kagetnya campur takut sudah itu. Ya seperti itulah rasanya di sini nih. Nah, tampak saya apa mas? Saya kan tadinya bukan penakut kan mas. Iya. Setelah jumpa itu mas, saya rasanya ingin pingsan mas. Tapi gak pingsan gitu. Ya itulah seperti kulitnya ini biru agak ke hijau-hijauan mas. Ya seperti hijau daun lah tapi agak tua. Ini kulit. Oh, berarti nggak pakai baju? Nggak pakai baju mas. Tapi pakai baju. Ini pakaiannya ini seperti panglima perang waktu zaman dulu itu. Pakaiannya? Iya, model ini. Apa ini? Di sini ini pakai itu mas. Gelang kuning itu yang besar. Gelang. Ya. Nah, gelang besar. Iya. Tapi pikiran saya, ini mungkin manusia tapi nakutin. Tapi tak lihat jelas mas ya. Bukan manusia. Badannya Kekar tapi nggak tinggi, enggak tinggi. Sama seperti saya ini sudah. Besarnya tingginya tapi badannya ini berotot mas. Berotot badannya ini. Pikiran saya apa orang ini itu saya, tapi tak lihat. Di film-film itu ada gelangnya, di sini juga ada mungkin. Iya di sini ada, memang. Oh ada mas. Ada. Ya kayak di film-film. Nggak pakai baju. Ya? Nggak pakai baju tapi pakai itu apa ikat pinggang. Ya itu kuning juga. Ini ada pakai itu adat Jawa itu mas. Iya. Iya itu. Warnanya putih, bagus mas penampilannya mas. Itu saya kan nggak percaya mas, apakah hantu itu makhluk astral itu ada betul apa tidak, saya nggak percaya waktu itu. Tapi saya lihat dengan detail, itu dari dekat itu memang kulitnya ini memang mas,
Kalau di film-film Angling Dharma itu kan cuma Iya. iya diwarnai kulit. Dan kalau itu betul memang asli kulitnya dia yang biru itu. Waduh. Saya jelas itu ya 1 meter lah mas dari saya jaraknya. Ya kelihatan sekali itu bentuknya kulitnya dan warnanya itu. Nah yang lebih menakutkan ini mukanya ini mas. Mukanya model apa mas? Mukanya itu biru juga ya. Ya seperti saya ini sudah model muka seperti muka saya ini pada manusia umumnya. Tapi telinga ini panjang ini mas. Kayak kalau tahu itu telinga kelawar itu ya. Iya. Iya itu panjang. Kayak yang seperti jin-jin gitu mungkin ya mas. Ah, Di Google, seperti itu. Jin yang telinga panjang gitu. Iya, berarti itu memang ada itu, Mas. Memang ada ya. Memang ada itu, Mas. Ketika Siap? mas bertemu dengan itu, dia sempat mengeluarkan suara apa tidak? Iya, mengeluarkan suara, Mas. Seperti apa mas? Itu gini suaranya. Seperti orang apa itu ya? Mau tidur itu. Gini itu apa namanya itu, Mas? Oh ngantuk gitu ya? Ah, seperti orang ngantuk itu. Wah, ini gini suaranya. Terus dia jalan, dia ngikutin terus, Mas. Dia jalan, dia ngikutin. Nggak bilang masnya? Saya melangkah 1 langkah, dia melangkah juga. Saya lihat mukanya, ini taring ini atas bawah ini, Mas. Waduh. Ini taring atas bawah. Saya dari Taring juga. iya dari pikiran saya ini apa ini asal usulnya itu tari leak itu apa ini? Memang taringnya nih atas bawah dan bibir ini merah, agak merah tua, Mas. Kayak orang sudah makan darah itu. Dan mata ini ya, matanya ini kecil sekali, Mas. Gini, putih. Ini ada 2. Apanya mas? Bercabang. Alisnya ini, Mas, bercabang sini, Mas. Walah. Ya. Alisnya ini bercabang. Terus Masnya nggak bilang, Om Jin, saya ingin itu mas. mau bilang gimana, saya itu jalan sudah gini-gini itu, Mas. Ini saya bawa celurit, agak kepake celuritnya sudah. Gini-gini sudah. Saya mau pingsan, kok gak pingsan-pingsan gitu saya. Itu mulai dari sudut itu ya. Sudut jauh lah dari menurut saya ya. Yang tadinya itu ketemu orang saya tanya itu, pikiran saya itu masih jauh jalannya itu. Tempat di mana tadi pisahnya sama teman saya itu jauh ya. Jalan saya terus diikuti terus, Mas. Kenapa ini saya gak pingsan-pingsan gitu saya, Mas. Saya melangkah, dia juga melangkah. Saya melangkah. Saya ingat kalau saya bawa celurit, ya punya pikir lah, kalau ini makhluk di celurit ini mati nih. Tapi gimana, saya lihat saja takut gitu. Sampai sekarang ini saya jadi penakut sudah, Mas, gara-gara ketemu dia. Itu hilangnya gimana, Mas? Hilangnya? Iya. Lama hilangnya, Mas. Mungkin itu saya diikuti itu kalau 30 menit itu ada. Wah, diikuti Jadi terus. saya itu selama 30 menit itu Sama dia ya? bersama dia itu yang biru tadi. Jalan saya itu seperti diikat sama karet itu, Mas. Saya sampai bilang, tolong saya ini takut, saya ingin lari, tapi gak bisa. Kalau saya gak bisa lari, pingsan lah, gak apa-apa, bangun besok pagi gitu saya. Oh mungkin itu pengikutnya Mas kayak di apa di film-film itu mungkin. Iya, kalau di film-film itu minta satu permintaan gitu ya. Iya, kalau dia itu wah mukanya saja kayak itu, Mas. Tapi penampilannya sopan dia. Penampilannya sopan dan gerik-gerik dia itu sopan. Ini Ini awal berakhirnya gimana? apanya? Awal hilangnya itu gimana? Itu hilangnya itu jumpa ada klakson itu ya dari jalan raya itu, Iya ya. klakson mobil tronton itu ya. Dia gak ada sudah. Nah setelah itu saya agak ringan, berat badan saya ini sudah agak ringan, Mas. Sudah bisa berjalan dengan layaknya. Iya, dengan layaknya setadinya itu saya berjalan normal sudah kembali biasa. Oh, apakah ini yang namanya itu kalau ada makhluk halus, apakah berat badan saya seperti tadi itu saya, Mas. Nah, Iya. setelah itu saya jalan, ini sudah nyampe itu di sungai.
sudah nyampe di sungai. Itu berangkatnya awal-awalnya tadi kan bawa motor 2 itu Mas. Nah, iya. Yang motor saya itu boncengan sama teman saya, yang motor satunya itu sendiri bawa alat-alat setrum untuk ikan itu kan Mas. Setelah itu saya nyampe di sungai Mas ya. Ingat sudah saya jalannya. Jalan menuju ke motor saya itu sudah ingat saya. Nah, setelah itu Mas, saya jalan. Itu motor saya itu sama teman saya itu tinggal motor saya saja. Ditinggalin berarti Mas? Iya, ditinggal pulang sama dia. Saya lihat jam 2 Mas. Jam 2 sudah. Berangkatnya jam berapa ya Mas? Jam 8 berangkatnya ya. Nggak kerasa, lupa saya sama waktu sudah. Itu saya kira itu masih jam sekitaran jam 10, entah jam 11. Ternyata sudah jam 2 Mas. Malah. Di HP saya sudah lihat itu sudah jam 2 gitu saya. Terus setelah itu saya ambil motor itu ya. Berat, motor saya itu berat Mas. Motor saya itu berat, gak apa-apa sudah, yang penting saya pulang. Nah setelah itu saya hidupin, ya hidup sudah. Gerimis Mas, motor saya hidup, gerimis lagi. Akhirnya Itu. Masnya masih apa? Berteduh lagi? Enggak mikir berteduh sudah, yang penting saya pulang. Oh, Itu ya dari apa itu karung beras yang berisi burung itu. Iya. Itu gak ada sudah Mas. Saya ingat itu loh. Mana itu karung saya yang tadi itu? Kok gak ada? Tinggal celuritnya saja. Gak kepikiran itu sudah. Terus pulang. Itu saya naik motor itu, wah sudah gak karu-karuan itu Mas. Cepat sekali. Tapi meskipun saya naik motor itu cepat, kok lama nyampenya ke rumah gitu saya. Kok lama gitu. Berat, motor saya ini seperti berat. Awalnya gimana Mas? Ketika mau ke pantai itu apa? Mau menjaring ikan, emang kondisi sepeda itu ringan apa berat? Oh ringan Mas. Itu kan bonceng sama teman saya itu ya biasa lah. Oh ringan. Iya waktu itu kan saya yang nyetir kan berangkatnya itu. Artinya pas itu mau pulang terus berat. Iya terasa bawa Apa? Sekarung. Iya seperti bawa pasir 2 karung itu beratnya. Berat. Terus setelah itu biarinlah sudah. Saya gak hiraukan itu berat itu. Nah setelah itu karena agak lama nyampenya rumah Mas, terasa lama. Padahal gak jauh-jauh amat gitu saya. Terus nyampe di rumah, itu saya turun dari motor itu ya, sebelum motor saya masukin ke rumah, itu ternyata ikut Mas. Walah. Itu ternyata ikut. Tadi yang Biru itu, biru. iya itu ikut itu. Nah setelah itu dia ikut, saya itu motor saya itu saya taruh di pinggir tembok ya. Saya tinggalin, terus dia masih duduk gini di belakang. Saya tinggalin, dia lihat ke arah saya, terus saya masuk rumah. Itu motor sudah tak masukin ke rumah sudah. Saya tinggal di luar sudah. Gak kepikiran, entah ini motor ada nyolong apa gimana, gak kepikiran sudah. Nah maka dari itu Mas, saya kan awalnya memang gak pernah takut sama makhluk-makhluk seperti itu, gak takut. Bukan gak takut, gak percaya. Masa ada orang mati masih hidup lagi gitu. Iya. Saya gak percaya. Setelah ketemu dia, sampai sekarang saya jadi penakut. Terus sekarang iya, mulai dari 2021 sampai 2023 ini sampai terus sosok itu masih ada? enggak Mas, enggak. Ya enggak tahu kenapa, tapi pikiran saya tetap saja takut karena dia tahu rumah saya. Nanti dia tiba-tiba datang ke rumah saya, gimana gini saya. Terus sampai sekarang saya takut Mas sama. Jadi penakut yang awalnya berani jadi penakut gara-gara jumpa itu yang apa itu hijau itu. Ya mau dibilang itu kolor hijau atau gondoruo itu menurut saya bukan. Karena kalau kolor hijau itu kalau lihat di televisi ya nggak tahu sih ya. Ya seperti itu, pakai celana pendek kan ya. Kalau itu enggak, memang pakai atribut
waktu Kayak perang zaman dulu. Bandi itu mungkin Mas. Iya, Bawahnya. iya bawaannya seperti itu. Bagus Mas itu penampilannya. Ya kalau waktu itu saya bisa bicara, mungkin saya ajak bicara dia, tapi saya campur takut, campur kaget ya kan. Itu baru lihat mukanya itu serasa digertak orang satu kampung itu. Saya lihat mukanya bukan jauh Mas, dekat, bertatap-tatapan gitu. Tapi nggak pijan-pinsan itu. Mungkin kalau yang lain sudah itu kencing di dalam celana itu. Kalau saya nggak takut waktu itu Kesannya Mas. iya, kalau saya nggak takut waktu itu ngetrennya 2021 itu kan TikTok sudah beredar kan Mas. Saya ajak TikTok kan ya. Oh, berarti Masnya punya akun TikTok? Punya Mas. Apa Mas? Punya. Itu Itu Bang Fahmi tahu mungkin. oh ya, Bang Den Fahmi Official. Ya Mas, terima kasih sudah mau hadir dan bercerita di Suara Horor. Ya, terima kasih Mas. Ya, mungkin penonton mau follow TikToknya Mas, jangan lupa komentar juga. Ya, Den Mas. Fahmi Official. Enggak, dulu Mas. Ya Mas. Oke, jadi hal mistis dan hal nyata itu saling berdekatan. Maka waspadalah. Jangan takut pada setan. Setan hanya mengganggu, tidak makar. Takutlah pada manusia yang suka makan hak orang lain.